Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 6 poin penting di pencairan PKH tahap 1, 2, dan 3 di tahun 2022 ini. Poin 1 dan poin 6 adalah poin yang paling penting dan para KPM PKH harus memastikannya ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira 6 poin penting ini apa saja? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, kembali pada topik video kali ini terkait dengan 6 poin penting di pencairan PKH tahap 1, 2, dan 3 di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Poin 1 dan juga poin 6 adalah poin yang paling penting dan para KPM PKH harus memastikannya. Kenapa di sini saya mengambil topik poin ya sahabat YouTube terkait dengan pencairan PKH tahap 1 dan 2? Padahal tahap 1 ini adalah pencairan yang sudah lalu, kemudian pencairan tahap 2 ini adalah pencairan yang sedang berlangsung. Kemudian pencairan PKH tahap 3 ini masih belum dimulai ya sahabat YouTube. Karena tentu informasi ini sebagai langkah untuk persiapan menyambut pencairan PKH tahap 3. Kemudian informasi ini juga ada kaitannya dengan pencairan PKH tahap 2 yang saat ini sedang berlangsung. Dan juga masih ada kaitannya untuk di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 kemarin ya sahabat YouTube. Karena tentunya di pencairan PKH tahap 1, 2, dan 3 ini saling berkaitan dan bahkan nanti di pencairan PKH tahap 4 ini juga berkaitan ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja informasi poin penting yang pertama ya sahabat YouTube. Ini masih kaitannya dengan pencairan PKH tahap 1 ya sahabat YouTube tahun 2022. Jadi seluruh data KPM PKH ini berasal dari penetapan KPM PKH tahap 4 tahun 2021 yang telah dipadu-padankan dengan DTKS terbaru ya sahabat itu. Dan telah dipadankan juga dengan data KPM atau pasangan yang berprofesi sebagai ASN atau PNS ya sahabat itu, atau TNI atau Polri, dan juga dipadu-padankan dengan data SDM yang merangkap sebagai KPM. Jadi masih ditemui ya SDM PKH ini yang merangkap sebagai penerima bantuan sosial. Jadi kalau kasusnya seperti itu, maka yang bersangkutan ini harus memilih dia jadi SDM PKH atau jadi penerima PKH ya sahabat itu. Kalau dia menentukan sebagai SDM PKH, maka dana bantuan PKH yang telah diterima ini harus dikembalikan ke kas negara ya sahabat itu. Kemudian ini juga dipadu-padankan dengan usulan daerah untuk NE ya karena mampu. Jadi daerah ini juga mengusulkan bahwasanya KPM PKH ini untuk dinon-eligible-kan atau dinonaktifkan sebagai penerima PKH karena posisinya dia sudah mampu ya sahabat itu. Kemudian juga catatan SAGIS. Nah, ini kemarin para pejuang muda ini melakukan door to door untuk melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi SAGIS namanya ya, sahabat YouTube. Nah, di situ juga ada catatan di mana apabila ditemukan para KPM PKH ini sudah termasuk mampu, maka ini tidak diberikan lagi bantuan PKH-nya ya, sahabat YouTube. Kemudian usul sanggah bansos. Nah, ini yang melalui aplikasi cek bansos mungkin ada masyarakat sekitar para KPM ini yang menganggap si KPM ini sudah sejahtera. Kalau seperti itu, dilakukanlah yang namanya sanggah terhadap si KPM tersebut bahwasanya yang bersangkutan ini sudah mampu, maka tidak perlu mendapatkan bantuan sosial lagi. Nah, kalau seperti itu, di-cross-checklah di pusat. Apabila memang benar adanya, maka si KPM ini tidak akan mendapatkan bantuan PKH lagi ya sahabat itu.
Kemudian juga dipadu-padankan dengan data Dapodik dan EMIS. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kalau sekolah yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud, itu data yang digunakan untuk mengelola data siswa itu adalah Dapodik. Sedangkan sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama, ini yang digunakan untuk mengelola data siswa itu namanya adalah EMIS ya sahabat itu. Nah, itu poin penting yang pertama. Tentunya para KPM PKH ini apabila tidak cair bantuannya atau saldonya 0 ya sahabat itu, bisa jadi karena efek dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan ini tadi ya sahabat itu. Karena bukan hanya dilihat dari padu padan dengan data Dukcapil NIK-nya, bukan hanya NIK pengurus tapi NIK seluruh anggota keluarga ya sahabat itu, namun juga dipadu padankan dengan data DTKS terbaru, kemudian catatan Sagis, usul sanggah cek bansos, kemudian yang namanya verifikasi kelayakan ya seperti itu yang dilakukan oleh daerah ini, kemudian Dapodik dan juga EMIS ya sahabat itu. Kemudian poin penting yang kedua, ini masih pencairan PKH tahap 1 ya sahabat itu, terdapat perluasan data yang berasal dari Pusdatin yang merupakan lansia dan disabilitas tunggal, yaitu KPM, BPNT reguler dan PPKM. Dan ternyata memang benar di pencairan PKH tahap 1 kemarin itu banyak ya penambahan dari KPM, BPNT baik reguler maupun PPKM. Namun yang masuk ini adalah KPM yang tergolong lansia ya dan juga disabilitas sahabat itu. Kemudian poin penting yang ketiga, ini masih perihal pencairan PKH tahap 1 namun juga erat dengan pencairan PKH tahap 2 yang saat ini sedang berlangsung, yaitu terkait dengan dalam penetapan KPM PKH tahap 1 ya maupun tahap 2 kali ini, komponen kesehatan kategori ibu hamil masih belum teridentifikasi mengingat belum tersedia data ibu hamil dalam DTKS, sehingga bantuan untuk komponen ibu hamil ini tidak bisa diberikan ya sahabat itu. Kemudian poin penting yang keempat tentunya, adapun faktor penimbang yang terdapat di dalam SK kepesertaan bantuan PKH tetap dibatasi 4 orang ya dengan perhitungan bantuan sosial tertinggi, yaitu yang pertama anak usia dini atau balita, ini maksimal adalah 2 anak. Jadi setiap keluarga PKH ini dibatasi untuk anak balitanya adalah 2 orang anak balita yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH ya sahabat itu. Kemudian untuk anak sekolah SD, SMP, SMA sederajat ini maksimal adalah 4 orang anak ya sahabat itu. Kemudian untuk lanjut usia ini terbaru, yaitu mulai usia 60 tahun sebanyak maksimal 1 orang ya sahabat itu. Kemudian poin yang keempat atau hal yang keempat terkait dengan perhitungan bantuan PKH ini ya, penyandang disabilitas sebanyak maksimal 1 orang. Jadi banyak di pencairan PKH tahap 1 ataupun tahap 2 ini yang nominal bantuannya ini bertambah ya sahabat itu, karena ketika di cross check di DTKS yang sudah padu padan dengan Dukcapil, di Dukcapil itu tercatat usianya si orang tua atau si ayah atau si ibu ini sudah lebih dari 60 tahun, sehingga secara otomatis langsung masuk ke dalam kategori lansia ya sahabat itu. Dan juga banyak ya perhitungan bantuan PKH yang berkurang dikarenakan NIK anggota keluarga yang masuk ke dalam komponen perhitungan bantuan PKH ini tidak valid ataupun di Dukcapilnya ini masih belum aktif ya sahabat itu, sehingga tidak terbaca di DTKS, sehingga bantuan PKH-nya tidak bisa dibayarkan ya sahabat itu. Kemudian poin yang kelima ya sahabat itu, yaitu terkait dengan untuk data-data KPM yang ditemukan di lapangan sudah mampu agar dilakukan pemutakhiran terkait kelayakan melalui 6NG. Nah, ini tentu berkaitan erat dengan pencairan PKH tahap 3 ya sahabat itu. Tentu ini persiapannya, karena setiap bulan daerah ya ini melakukan verifikasi kelayakan BNBA atau penerima bantuan sosial di 6NG sahabat itu. Nah, tentunya bagi penerima manfaat bantuan sosial baik PKH maupun BPNT yang sudah dikatakan mampu, maka ini tidak layakan di 6NG. Tentunya nanti efeknya di pencairan PKH tahap 3 tidak akan cair bantuannya ya sahabat itu.
Kemudian ini poin terakhir, poin ke-6 yang juga termasuk poin yang paling penting, dan para KPM PKH harus memastikan ini ya sahabat itu. Nah, yaitu bagi anggota KPM yang memiliki komponen anak sekolah ya sahabat itu. Namun dalam perhitungan komponennya tidak masuk perhitungan bantuan sosial, agar segera dikoordinasikan ke KPM dan juga memastikan bahwa si anak KPM yang sekolah itu tadi terdaftar di fasilitas pendidikan atau terdaftar di sekolah yang terdaftar dalam Dapodik ya sahabat itu. Dan juga itu yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Budaya atau Kemendikbud ya sahabat itu. Tentunya bagi yang di bawah Kementerian Agama harus terdaftar di EMIS ya sahabat itu. Karena di Dapodik ataupun di EMIS itu sinkron dengan DTKS ya sahabat itu. Apabila si anak sekolah tersebut tidak terdaftar di dalam Dapodik ataupun di EMIS, maka tidak akan terbaca di DTKS sehingga bantuan sosialnya tidak bisa dibayarkan. Nah, itulah yang menyebabkan bantuan sosial ini bisa saja zonk atau bisa berkurang nominal bantuannya. Oleh sebab itu para KPM, para orang tua tentunya harus memastikan ke sekolahnya masing-masing apakah anaknya sudah terdaftar di Dapodik atau EMIS ya sahabat itu atau belum. Nah, kalau sudah ya tentunya ada di titik aman. Kalau misalkan belum ya silakan minta kepada pihak sekolah untuk segera menginput agar data si anak sahabat YouTube semua ini masuk ke dalam Dapodik ataupun EMIS, sehingga nantinya ketika di cross check ataupun persiapan pencairan bantuan PKH tahap 3 tahun 2022 bantuannya tidak zonk lagi ataupun bantuannya bisa dibayarkan lagi ya sahabat YouTube. Tentunya untuk komponen anak sekolah ya. Oke sahabat YouTube, itu 6 poin penting di pencairan PKH baik tahap 1, 2, dan 3. Oleh sebab itu sahabat YouTube semua pastikan ya anak-anak sahabat YouTube semua yang memiliki komponen anak sekolah ini terdaftar di Dapodik ataupun di EMIS. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.